Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Setiap jam, setiap detik kita memerlukan Tuhan. Dan bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dalam musim kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai dan melindungi setiap kami. Firman Tuhan yang mengiringi ibadah pada pagi hari ini
terambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang terkasih, Tuhan selalu berbuat baik di dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita pancarkan hidup kita dengan kasih yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memandangkan suara Tuhan, memandang suara dari seorang kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kita tak dengar cerita darinya, kirimlah cahayamu, dan Tuhanmu berikan janganlah jauh, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Saudara yang terkasih, janganlah kita jenuh untuk menyaksikan kasih Tuhan. Jangan kita tidak diam mendengar, kirimlah cahaya Injil Tuhan, haruslah kita sebar. Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah, 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 menyertai yang terlelah. Pada kesempatan pagi hari ini juga, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaku segala salah dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu mendekat kami, Engkau selalu memeluk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar, sungguh ajaib dalam hidup setiap kami. Kami percaya itu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Namun seringkali kami gagal untuk mengasihi Engkau Tuhan. Seringkali kami masih dikuasai oleh kedagingan-kedagingan kami yang membawa kami menjauh daripada Engkau.
namun dengan kasih-Mu yang sempurna, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap melindungi, menyertai, dan memberkati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu mengingatkan kami, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan terlalu yakin kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita akan meresponi berita anugerah dari Tuhan ini dengan pujian. Apalah arti ibadah kita kalau tidak disertai dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan menyanyikan apalah arti ibadah kami kepada Tuhan. Apalah arti ibadah kepada Tuhan. Bila tidak rela sujud dan bila tidak rela sujud dan sungguh. Apalah arti
disertai dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Silih berganti, namun
terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami percaya Tuhan hari ini kami boleh ada semua karena berkat dan kemurahan. Terus bawa kami untuk percaya dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Dan kami bersyukur hari ini Engkau boleh memanggil kami untuk kami senantiasa percaya berserah hanya kepada-Mu. Saat ini Tuhan waktunya bagi kami untuk kami boleh membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah dan biar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh tahu persis apa yang semestinya kami lakukan di dalam kami menjalani iman kami. Kami berdoa, Allah Roh Kudus tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita senang di tengah perjalanan iman kita terus berharap ya, berserah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur ke-13. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Mazmur 13. Kita akan membaca bait yang pertama hingga baitnya yang ke-6 ya. Ada 6 bait yang kita belajar bersama dari pemimpin biduannya Mazmur Daud. Sudah ketemu, kita akan membaca secara silih berganti. Saya bait pertama, Bapak Ibu Saudara, bait yang kedua sebagaimana di bagian ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Silakan bait yang kedua. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbagai aspek kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah berteriak, ya, memohon pembebasan. Ya, tema kita hari ini adalah berteriak, memohon pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam falsafah hidup, ya, secara khusus orang-orang yang ada di Asia, khususnya begitu ya, itu ada sebuah nilai yang dijunjung tinggi, yaitu ketabahan dalam diam. Manusia sangat meninggikan di dalam dirinya, gitu ya, yaitu hidup demi harga diri. Ya. Sehingga tidak jarang karena hidup demi harga diri, mereka akan memunculkan apa yang terjadi itu di balik topengnya. Ya, jadi apa yang terlihat di luar belum tentu itu yang terjadi di dalam dirinya. Contoh nih misalnya ya, contoh. Apa kabar? Jawabannya apa? Pertanyaannya, betulkah saudara sedang baik-baik saja? Ada sebagian orang betul, memang kondisinya sedang baik-baik. Tapi ada beberapa orang di antaranya, dia sedang berkumpul saudara. Token listriknya bunyi terus. Tit, tit, dia bingung. Mau dari mana aku mau membeli token listrik ini? Ada sebagian yang juga bergumul tentang bagaimana keluarga
kehidupan di tengah rumah tangga yang sedang dia hadapi. Mungkin tentang suaminya, mungkin tentang istrinya, mungkin juga tentang anaknya. Bahkan mungkin juga ada tantangan di dalam dia bekerja. Dengar-dengar sebentar lagi sepertinya akan ada informasi bahwa dia akan mendapatkan pensiun dini. Bapak Ibu Saudara, seringkali hal-hal ini sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tidak banyak di antara kita berani berkata, saya sedang tidak baik-baik hari ini. Tapi karena itu sudah menjadi sebuah budaya, kalau ditanya apa kabar, kita akan selalu menjawab, aku baik-baik saja. Dan kalau aku sampai menjawab, aku sedang tidak baik, aku sedang hidup dalam pergumulan, kok rasa-rasanya tidak enak untuk dikatakan. Bahkan ada beberapa orang akan berkata ketika kita mengalami pergumulan, beban yang berat, begitu ya. Sepertinya kamu ini kan orang Kristen. Bukankah Tuhan tolong kamu? Sepertinya imanmu sedang lemah. Saudara, sering kali ini yang membuat orang tidak berani berkata jujur dengan apa yang sedang dia alami. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sehingga kita akan selalu mengenakan topeng untuk menyatakan bahwa diri kita sedang baik-baik. Padahal Bapak Ibu Saudara ya, kejujuran yang lebih besar kepada Allah menumbuhkan kedekatan yang lebih besar dengan Allah. Saudara, mestinya kita bisa jujur di hadapan Allah. Kita bisa berkata apa yang terjadi sebenarnya, bahkan termasuk orang-orang yang ada di dekat kita. Sehingga apa saudara, dengan kita terbuka, dengan kita membuka diri kita akan lebih lega. Seorang penulis Kristen berkata, saudara, bagikanlah penderitaanmu, maka penderitaanmu akan berkurang. Bagikanlah kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan bertambah. Sederhananya, misalnya saudara punya pergumulan, saudara mulai berbagi dalam pergumulan itu. Ada orang yang mendoakan, ada orang yang memperhatikan. Jika ada orang bilang, wis pelongan. Kenapa? Karena kita tidak perlu menggunakan topeng. Yang sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja. Demikian juga ketika kita berbahagia, kita membagikan sukacita kita membagikan momen-momen kebahagiaan kita. Ya, menjadi sukacita bagi banyak orang. Orang bisa mengatakan, oh ya, bersyukur ya. Ada orang-orang yang bisa menikmati di tengah pergumulannya. Ada orang-orang yang bisa melewati di tengah tantangan kehidupan yang sedang dihadapi. Sekali lagi Bapak Ibu, kejujuran yang lebih besar kepada Allah yang akan menumbuhkan kedekatan kita yang lebih besar dengan Allah. Dan di sini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara ya, dalam Mazmur 13, di mana di dalam Mazmur 13 ini menunjukkan perjalanan iman yang sangat manusiawi. Nanti kita akan coba melihat bagaimana sih perjalanan iman ini. Ya, diawali bagaimana pemazmur, dikatakan di sini Daud begitu, dari menuduh Allah, kemudian dia beralih menjadi memohon kepada Allah. Dari menuduh, memohon kepada Allah, kemudian akhirnya menerima dan mempercayai Allah di dalam hidupnya. Bukankah itu yang juga seringkali kita alami Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali curiga sama Allah, kenapa aku mengalami demikian? Kenapa harus saya yang menghadapi situasi kondisi ini? Kemudian kita mulai menyadari, ternyata ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam diri kita. Walaupun terkadang Bapak Ibu Saudara kebutuhan itu tidak terpenuhi, tapi kita mulai menyadari ada sesuatu yang lain yang hari ini sedang Tuhan Allah kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, emosi kita adalah bahasa jiwa kita. Mereka adalah teriakan yang memberi suara pada hati. Untuk memahami hasrat dan keyakinan terdalam kita mesti belajar mendengarkan teriakan jiwa. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita boleh jujur dengan jiwa kita? Mungkin ketika jiwa kita sedang lelah, boleh di next. Ketika hati kita sedang gundah gulana,
Ketika emosi kita sepertinya ada sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan. Next lagi. Bisakah kita berkata jujur? Dalam perjalanan Bapak Ibu ya, kalau saya sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, kadang jiwa tidak tenang. Saya belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwa. Kadang ada rasa ingin memberontak, rasa ingin marah, meluapkan segala sesuatunya. Tapi kita diingatkan, tenanglah jiwa. Ada ya Mazmur itu? Tenanglah jiwa. Kita tidak boleh menutupi emosi di dalam diri kita. Kita nggak bisa tidak mengakui akan kondisi situasi itu di dalam diri kita, yang pada akhirnya bisa membuat kita terjadi perbedaan antara apa yang terjadi dengan apa yang kita rasakan. Saudara, emosi dalam diri kita perlu kita akui. Kondisi di dalam diri kita mesti kita terima, sekalipun itu tidak mudah. Tapi dengan kita menyadari bahwa emosi kita adalah bahasa jiwa kita akan semakin mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Tidak jarang saudara, ketika seseorang tidak menerima emosi di dalam dirinya, yang terserang apa? Psikisnya. Diperiksain ke dokter, nggak ketemu penyakit. Dicek, dikasih obat-obat, nggak berdampak. Karena yang sakit bukan fisiknya, melainkan apa? Psikisnya. Berarti yang harus diobati apa? Psikisnya. Banyak orang mengalami gangguan kejiwaan, saudara, salah satunya karena psikisnya. Terjadi penolakan di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengakui apa yang terjadi di dalam dirinya, sehingga terjadi apa? Penolakan di dalam diri. Waktu kami belajar kelas konseling saat itu, saudara, ada satu kasus. Ada seorang bapak, usianya kira-kira 60 tahun. Dia baru saja selesai pensiun. Dia bekerja sudah cukup lama. Di akhir masa tugasnya dia sakit. Sakitnya unik sekali, nggak bisa nelan. Tapi itu saudara bisa bayangkan orang nggak bisa nelan. Minum nggak bisa, makan nggak bisa. Wah, bawa ke rumah sakit saudara. Dicek dan lain sebagainya, semuanya kondisinya normal, baik saudara. Yang akhirnya kemudian dalam kelas itu kita mendiskusikan, kita membahasnya, kita mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata selama dia bekerja kira-kira 40 tahun begitu ya, karena dia masuk kerja 20 dan pensiun di usia 60. Selama 40 tahun dia bekerja, tidak pernah dia itu menolak ketika dia diberikan sebuah perintah oleh atasannya. Kalau mau nolak, dia selalu merasa nggak nyaman, selalu merasa nggak enak. Dan itu terus 40 tahun dia bekerja, tidak pernah menolak permintaan yang dimintakan kepadanya. Sampai satu kali saudara, di usianya 60 dia harus pensiun. Anak-anaknya sudah bilang, kamu pensiun saja Pak, nggak usah lanjut bekerja, sudah cukup lah kan. Satu sisi dia pengen pensiun, tapi satu sisi dia merasa nggak enak. Tempat di mana dia kerja, karena dia masih diharapkan, karena tenaganya masih bisa. Sampai akhirnya saudara, dia mengalami kondisi psikis itu. Jadi sebenarnya apa yang membuat dia nggak bisa nelan? Satu sisi dia pengen mengerjakan, satu sisi dia terjadi penolakan. Ternyata itu berakibat pada psikisnya yang kena. Sampai akhirnya kita layani bersama-sama, kita ajak menerima sebuah kenyataan. Puji Tuhan saudara, dia bisa menelan dengan baik. Bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita saudara? Mungkin Bapak Ibu saudara ada yang badannya suka pegel-pegel ya, dikasih obat, kasih koyo kok masih sama. Bukan fisiknya sekali lagi, tapi apa? Psikisnya. Apa yang terjadi? Ada beban yang berat yang dipercayakan, sehingga membuat dia berat rasanya untuk meminta. Saudara, kita perlu memahami emosi di dalam jiwa kita. Kita mesti jujur apa yang terjadi, karena Tuhan mengizinkan ini terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menolak dan tidak mengakuinya. Ya, denial seperti itu sesuatu yang tidak terjadi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian.
Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar ya, bagaimana pemazmur dikatakan saudara dia berteriak memohon pembebasan. Dalam Mazmur 13 kita melihat saudara bagaimana Daud ya, dia berseru kepada Tuhan. Next. Kira-kira saudara, kalau saudara membaca itu 4 kali dia berseru. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diri? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak Ibu Saudara, seruan Daud ini bukan seruan orang yang lemah iman. Justru dia berseru karena dia beriman kepada Tuhan. Berapa lama lagi? Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan berapa lama lagi? Tentunya bukan berbicara tentang waktu saja, tetapi masa penantian yang begitu panjang yang dia nantikan selama ini tidak kunjung tiba. Dia bergumul sekian lama, mungkin dia merasa dia dilupakan oleh Tuhan. Setelah dia diurapi, bukan berarti dia langsung menjadi seorang raja, bukan? Dia masih harus menjalani kehidupannya. Dia masih bersama dengan keluarganya. Ketika dia menghadapi tantangan pergumulan dalam hidupnya, dia mungkin berseru. Jadi sudah berharap pertolongan Tuhan, tapi dia rasa saudara ya, seolah-olah dia dilupakan. Sederhananya gini saudara. Saudara pernah ngechat seseorang, chat WA gitu ya, sudah centang biru, tapi nggak pernah dibalas-balas. Gimana perasaan saudara? Ada perasaan gelisah, tidak nyaman. Aku WA, ya oke lah kalau hari pertama mungkin karena sibuk begitu ya. Tapi besok nggak dibalas juga chatku gitu loh. Saya bisa merasakan perasaan itu. Mungkin hari kedua belum kebaca, gitu. Hari ketiga, keempat, kelima, begitu ya. Ngechat lagi kita, centang biru sih, tapi nggak ada balasan. Daud merasa saudara, kenapa sih? Apakah Yesus sudah lupa? Kemarin yang ngurapi aku itu dia loh. Masa dalam kondisi seperti ini seolah-olah dia lupa? Semudah itu kan melupakan aku. Saudara bisa membayangkan ketika dia merasa ditinggalkan. Dikatakan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kalau orang biasanya kan ya, kalau lagi butuh ada aja dia muncul di depan kita ya kan. Tapi bila dia gak butuh, susah rasanya mau dicari dulu. Saudara bisa bayangkan ya, seolah-olah dia ditinggalkan nih, si Daud nih. Sampai dia berkata, berapa lama lagi semua sembunyikan wajahmu? Oh sampai kapan? Lihat dong, lihat apa ada di sini nih. Saudara 4 kali dia berseru. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bisa khawatir saudara. Bahkan dia merasa dia dibiarkan karena musuh-musuhnya menyerang dia. Mungkin ada di antara kita juga pernah mengalami ya, dilupakan. Wah dulu namanya konco kental. Karena satu dan lain hal mulai bicara dia saudara. Dulu selalu ada. Aku belum cerita dia sudah tahu masalah saya. Tapi hari ini aku punya problem. Aku punya masalah. Dihubungi selalu apa? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Saya bisa bayangkan perasaan itu. Padahal dulu dia selalu bilang, kalau ada apa-apa hubungi Koko ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku ciciku di sini. Mudahkah itu saudara? Saudara berpikir berapa lama lagi situasi kondisi seperti ini? Kita merasa ditinggalkan. Bukankah dulu kita pergi bersama-sama? Tapi hari ini kau seolah-olah membiarkan aku di tempat ini. Saudara, saya nggak tahu perasaan apa yang hari ini saudara sedang alami. Dilupakan kan? Ditinggalkan kan?
Tidak diperhatikan kan? Atau mulai dibiarkan? Saudara, gak ada salahnya kalau saudara juga boleh berkata jujur di hadapan Tuhan. Walaupun seringkali ya kita sebagai orang Kristen sudah diajari bahwa kita tuh mesti kuat, harus selalu tersenyum supaya apa? Terlihat rohani. Padahal saudara ya, kesedihan itu gak bisa ditutup. Kita takut terlalu sedih karena nanti dianggap kurang beriman. Saya masih ingat waktu bapak saya masih hidup, dia bilang, nanti kalau saya mati, jangan ada di antara anak mantu cucu menangis. Itu pesannya saudara. Tapi siapa yang tahan ketika melihat orang yang dikasihi, yang selama ini membimbing bersama-sama begitu, sudah tidak ada. Kalau hanya pergi sebentar, masih bisa kita lihat. Kalau ini pergi selamanya, siapa yang sedih? Saya mulai dapat informasi itu dalam perjalanan saya nangis saja, tak terbendung rasanya saudara. Sampai aku saya masih nangis. Sampai di rumah karena pesan ini diwasiatkan bersama-sama, saudara-saudara saya banyak yang nangis. Saya bilang, kalau mau nangis, nangis saja. Enggak, bapak bilang nggak boleh. Nggak apa-apa, kalau memang sedih, nangis aja saya bilang. Nangis lah. Setelah dimakamkan, pulang ke rumah, nangis mereka teriak-teriak. Gak bisa dibendung. Perasaan itu gak bisa dibendung dan kita mesti jujur di hadapan Allah. Karena kejujuran itulah yang membawa kita makin dekat dengan Allah. Saudara, kita seringkali takut terlalu kecewa karena nanti dianggap tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengizinkan kita memiliki emosi. Allah sendiri menyatakan emosi. Bahkan Yesus dikatakan, Yesus juga menangis. Menangis gak salah. Meskipun banyak orang tuh enak laki-laki gak boleh nangis. Siapa bilang? Di mana aturan itu ada? Kita pernah mengalami seorang pria gak bisa mengekspresikan emosi. Kenapa? Dari kecil selalu ditekan oleh aturan-aturan budaya. Anak laki-laki nggak boleh nangis, anak laki-laki nggak boleh cengeng. Nggak pernah dia bisa mengekspresikan emosi, tertekan batin dan jiwa. Nah, ini kita belajar dari seorang Daud. Dia berani mengekspresikan, dia berani berteriak kepada Tuhan, karena dia tahu itu yang dia rasakan. Saudara, ketika kita datang, kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Oke, kita bisa terlihat baik-baik saja di hadapan orang, tapi kita tidak bisa menutupi situasi kondisi di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat saudara, ratapan adalah ekspresi tertinggi dari iman. Ratapan bukan kelemahan iman. Waktu saudara berseru kepada Tuhan, waktu saudara menangis di hadapan Tuhan, itu bukan kelemahan iman. Itu merupakan ekspresi tertinggi dari iman. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, kadang tanpa sadar air mata bisa mengalir. Waktu saudara pujian penyembahan di pagi hari dalam saat itu, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saudara menyembah Tuhan dan kemudian menangis. Saudara itu gak bisa dibohongi dan gak bisa juga dibuat kuat. Izinkan saudara jiwa kita untuk menyatakan emosi dalam diri ini. Karena ratapan adalah ekspresi tertinggi dari iman kita. Mazmur mengajarkan kepada kita, ratapan bukan hanya tanda lamanya iman. Ratapan adalah iman yang berani berbicara secara jujur. Sehingga saudara kadang kita heran, ada orang tiba-tiba menangis, lagunya biasa, tapi waktu dia menyanyikan, dia bisa menangis karena ada disentuh hatinya oleh Tuhan. Dia ingat bagaimana dia di dalam Tuhan. Dia sadar bagaimana Tuhan yang menyertai perjalanan hidup. Karena kita ngerti, dan itu adalah cara Tuhan. Tapi juga gak harus nangis-nangis juga supaya kita kelihatan lebih rohani. Enggak juga. Gak bisa dibuat-buat.
tapi itu akan mengalir dengan sendirinya. Saudara, Tuhan tidak pernah tersinggung oleh air mata kita. Tuhan tidak alergi terhadap keluhan kita. Yang Ia tolak adalah kemunafikan. Jadi buat-buat, seolah-olah bersedih padahal tidak. Seolah-olah dia ada penyesalan, tapi sebenarnya dia tidak di dalam. Yang Allah tolak adalah kemunafikan. Tetapi kejujuran Dia sambut dengan baik. Itu yang kita berdoa. Doa bukanlah mengatasi keengganan akan Allah, tetapi memegang teguh janjinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Berapa lama lagi Tuhan? Karena dia tahu dia pegang janji Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Boleh dong, aku tahu. Sudah pernah merasakannya? Berapa lama lagi Tuhan? Suamiku berubah, istriku berubah. Berapa lama lagi Tuhan kami bisa melewati masa yang sulit ini dalam pekerjaan? Saudara boleh jujur di hadapan Tuhan, nggak perlu mahal. Kalau hari ini saudara merasa Tuhan terasa jauh, doa sepertinya tidak dijawab, penderitaan sepertinya kok panjang sekali, jangan pendam saudara, bawalah kepada Tuhan. Karena jika kita gagal jujur, kita juga akan gagal untuk dekat dengan Allah. Pada bagian yang kedua, saudara, Daud berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya. Next. Saudara, bagian ini mengungkapkan apa yang sebenarnya kerinduan daripada pemazmur. Kita melihat ada jeda memang di antara ayat yang kedua dan yang ketiga. Karena kita menyadari saudara, ratapan itu tidak instan, ya. Prosesnya juga tidak cepat. Di mana kita melihat kemudian Daud berubah dari dia menuduh begitu ya, menjadi memohon kepada Tuhan. Dengan apa? Pandanglah kiranya. Ada satu kerinduan saudara, dikatakan apa? Jawablah aku. Daud sebenarnya apa? Pengen didengar. Itu kerinduan Daud. Daud sebenarnya pengen apa saudara? Dia pengen dipulihkan. Dikatakan di sana apa? Terangkanlah mataku. Daud rindu mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dan dia berkata, jangan biarkan musuhku bersuka cita. Daud juga pengen saudara hidupnya diberkati kembali. Artinya saudara, ketika ekspresi seseorang di depan, itu sebenarnya bukan itu yang terjadi sebenarnya. Melainkan ada sesuatu yang di dalam yang sedang dia sembunyikan, yang kemudian dipancarkan dan dikeluarkan dengan cara yang demikian. Makanya saudara, dalam beberapa pelayanan yang saya lakukan, ketika seseorang datang bercerita, bisa jadi ya, apa yang diceritakan di depan itu biasanya bukan masalahnya. Apa yang sering kali orang beritakan, sampaikan, yang bagian depan belum tentu itu inti masalahnya. Sehingga kita perlu menggali lebih dalam. Sebenarnya apa masalahnya? Kenapa Daud tadi berkata demikian? Berapa lama lagi? Ternyata saudara, apa yang terjadi? Daud punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Dia pengen didengar, dia pengen dipulihkan, dia juga ingin untuk mengalami berkat pemeliharaan Tuhan kembali di dalam hidupnya. Saudara, bukankah ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah ini juga kerinduan kita? Siapa sih yang gak pengen didengarin? Waktu kita ngomong, nanti senang bukan kalau didengarin. Ibu-ibu ya misalnya, kalau cerita paling senang gak kalau didengarin? Senang ya? Tapi coba kalau bapaknya dengerin sambil main handphone. Gimana perasaannya? Kesel ya? Istriku sering gitu soalnya. Apa ini? Iya bentar, ini mau balas ini. Nanti kalau gak
bisa. Tapi tengok dulu katanya. Saudara, setiap kita butuh untuk didengar. Dan itu normal. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita bukannya kita juga pengen didengar. Ketika saudara berdoa, ketika saudara bergumul di hadapan Tuhan, rasanya kalau dia didengar sama Tuhan itu tenang ya, nyaman. Sekalipun masalahnya nggak selesai, tapi kalau dia didengar, rasanya apa? Berarti dia memperhatikan saya. Berarti apa? Dia peduli dengan saya. Ya, beberapa kasus bunuh diri saudara ya, salah satunya karena apa? Nggak ada orang yang mau mendengar. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan dia seorang psikolog, begitu kan, kami ngobrol. Kasus di Semarang itu cukup tinggi, keinginan untuk bunuh diri, keinginan saudara ya, itu banyak. Meskipun beberapa waktu yang lalu itu colongan sampai akhirnya terjadi. Berdasarkan analisa data yang dikumpulkan, apa yang paling banyak menyebabkan mereka mengalami itu, salah satunya apa? Nggak ada orang yang mendengarkan mereka. Mau cerita sama siapa? Mau sharing sama siapa? Kalau aku sharing, dia bisa dipercaya atau tidak? Saudara, yang jadi satu kebutuhan hari-hari ini didengar. Jadi saudara, kalau ada anak kita, pasangan kita sedang bercerita, mari kita belajar untuk mendengar. Tanpa harus berkata-kata pun tidak apa-apa. Karena mungkin kebutuhannya hanya itu. Kecuali membutuhkan tanggapan, baru kita berespon. Jangan sampai terjadi. Kemarin baru-baru di Indonesia Timur masih SD bunuh diri dan dia meninggal dengan besar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mendengar. Daud mengalami itu, saudara. Tapi bersyukur dia tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana kita menyadari akan hal ini? Ada perbedaan antara sekedar mengeluh dan benar-benar berdoa. Kalau mengeluh, itu biasanya berhenti pada rasa sakit. Sedangkan berdoa, itu lebih bergerak menuju sebuah harapan. Setiap kali ketika kita beralih dari Tuhan kenapa, menjadi Tuhan tolong saya, ini kita sedang bergerak menuju kepada keintiman. Memang seringkali terjadi ya, Tuhan kenapa sih kok begini? Kenapa harus saya? Kenapa kok gak begini? Kok gak sesuai harapan? Mestinya kita ada perubahan. Ketika kita menuju pada keintiman Kristus, kita mulai berkata apa? Oke, aku terima, tapi Tuhan tolong ya, Tuhan mampukan ya, supaya aku bisa melewatinya. Beberapa teman pelayan begitu, bisa bantu pelayanan, mungkin dalam hati Pak aku lagi gitu ya. Tapi bersyukur jawabannya bukan itu. Nanti dibantu ya, sesama manusia kan enaknya, nanti dibantu ya. Walaupun pengharapan kita sebenarnya kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong saya. Saudaranya apa? Ini menuju kepada sebuah keintiman. Secara manusia saya terbatas, secara kemampuan sebenarnya saya nggak mampu. Tapi ketika Tuhan mempercayakan ini terjadi, saya percaya Tuhan tahu batas kemampuan saya. Demikian juga dengan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hari ini alami. Saya percaya apa yang Tuhan izinkan tidak melebihi daripada kekuatan yang Bapak Ibu bisa tanggung. Kalau mau lebih, kita ingat firman Tuhan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tapi percaya, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, akan tahu kemampuan kita. Kita tidak akan pernah diuji seperti Ayub kalau iman kita belum seperti Ayub, saudara. Jadi kalau hari saudara dalam satu ujian tertentu, Tuhan tahu batas kekuatan saudara. Ya? Percaya saudara. Nggak apa-apa. Saudara bilang pada Tuhan, tolong saya, pandanglah saya, jawab aku Tuhan, buatlah mataku bercahaya melihat apa yang sedang kau rencanakan di dalam hidup. Sebenarnya di sini kita tahu. Tadi satu pujian yang kita dengarkan. Next, Allah tidak hanya meminta
kita untuk kuat. Tetapi apa saudara? Dia meminta kita untuk percaya. Yang Tuhan minta tadi apa namanya? Lagu begini. Yang Tuhan minta kita percaya. Percaya saja. Saya senang kalau jalan itu ngajak anak-anak. Pak mau mana? Jalan. Ikut Pak, katanya. Dia nggak tanya nanti di jalan apa yang terjadi dan bagaimana. Dia ikut saja. Kenapa? Karena dia percaya. Kalau mampir Indomaret, Alfamart pasti jajan. Sederhananya begitu. Kenapa? Nggak mungkin bapakku yang aneh-aneh. Nggak mungkin aku dibawa ke satu tempat yang dimana dia sendiri juga nggak tahu nanti keamanannya. Seperti anak kecil sebenarnya kita datang kepada Tuhan. Apakah kita percaya? Kalaupun Tuhan izinkan saya menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi membiarkan. Yang Tuhan minta kepada setiap siapa? Percaya. Daud tidak berpura-pura dia kuat. Justru dia mengakui bahwa penderitaan membuat matanya redup, jiwanya lelah. Dan mungkin juga ada di antara kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita yang datang dengan mata yang redup. Senyum ada pagi-pagi. Tapi sesungguhnya hati kita sedang lelah, memikirkan banyak hal, memikirkan pergumulan, keluarga, kerjaan, mungkin masa depan. Lelah rasanya hidup ini. Kalau boleh ngomong, pengen berteriak tapi sebenarnya. Kalau seandainya laut dekat belakang rumah, begitu ya. Setiap hari kita akan teriak-teriak menghadap laut. Kenapa? Berat kali beban hidup ini. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memulihkan hidup kita. Dan percayalah, pertolongan Tuhan seringkali baru terasa nyata saat kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin hari ini saudara sedang mengandalkan kekuatan saudara. Oh, aku mampu kok. Oh, aku bisa kok. Oh, aku sudah pernah mengalaminya kok. Tapi setelah kita mencoba berulang kali, kita melakukannya kembali, kok gak bisa ya? Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan mau saudara kita datang kepada-Nya. Tadi malam saya habis pulang ikut sidang raya, itu kan sudah sore gelap malamnya. Malam itu kami dekor, katanya tadi malam. Tadi malam dekor. Si Fano, Pak, aku dong yang pasang, katanya. Dia mau naik yang di atas ini saudara. Gak usah adik, aku bilang tinggi ini, mau coba. Naik dia tangga saudara. Pak, kok gemetar kakiku, katanya. Naik aku bilang, biar kau tahu rasanya di mana di atas. Iya sih Pak, tapi kok gemetar ya, kata dia. Gemetar kakiku saudara. Bisa enggak? Aku bilang. Bisa sih Pak, tapi kok gemetar kakiku. Udah, kalau nggak bisa, turun dulu nggak apa-apa, nanti Bapak kasih lihat. Nah, ini saya kasih lihat saudara. Ya, satu tangan yang kanan pegang tangga, dan satu pegang lampu. Kakinya naik, saya bilang. Dia lihat itu. Ini saya tempel di atas. Dia praktikal. Oh gitu ya. Mau lagi Pak? Ini dia naik saudara. Ikut dia Mas. Kadang kita nggak sadar saudara, Tuhan itu kadang sudah memberi contoh. Tuhan yang menopang kita. Tapi kalau kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sulit rasanya untuk kita menyadari pertolongan Tuhan. Sehingga dibutuhkan apa? Penyerahan, kebersabaran kita. Kalau kata orang Jawa Pak, semeleh kepada Tuhan. Udah pasrah dan berserah, dan percaya Tuhan pasti. Oh. Jadi saudara mungkin hari ini bisa jadi kita kurang berserah. Kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan percaya pertolongan Tuhan akan sampai pada akhirnya Daud berkata
Aku percaya kepada kasih setiamu. Aku mau menyanyi bagi Tuhan karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Next. Saudara, akhirnya Daud menemukan bahwa keberserahan itu penting dan dia berserah kepada Tuhan. Kata tetapi, ini kita bisa melihat saudara ya, meskipun perasaanku berkata engkau jauh, tetapi meskipun keadaanku tidak berubah, aku percaya kepada kasih setia. Kata kasih setiamu dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata kesed. Kasih setia. Artinya kalau Tuhan mengasihi saya bukan karena saya baik, bukan karena saya rajin beribadah, bukan karena saya taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun saya nggak taat, sekalipun saya tidak beribadah, sekalipun saya tidak hidup di dalam Tuhan, tapi saya anak Tuhan, Tuhan tetap menyatakan kasih. Tapi bukan berarti membuat kita hidup suka-suka. Justru itu menjadi satu kesempatan. Iya ya. Ternyata Tuhan menerima aku pun dalam sebuah keberdosaan. Jadi bukan karena saya baik, bukan karena saya layak, justru saya dilayakkan oleh Tuhan di tengah ketidaklayakan hidup saya. Tuhan memberkati saya karena memang Dia Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan hidup saya karena itulah janjinya di dalam kehidupan kita. Saudara, situasi Daud belum tentu berubah. Musuh mungkin masih ada, masalah juga mungkin belum selesai, tetapi yang berubah apa? Arah hatinya. Ini yang mau Tuhan kerjakan. Ini yang mau Tuhan selesaikan. Apa? Hati kita. Saya percaya bagi Tuhan sangat mudah mengubah situasi, sangat mudah mengubah keadaan. Saya percaya Tuhan juga sangat mudah untuk mengabulkan apa yang kita harapkan. Tapi pertanyaannya, ketika saya mengubah, ketika saya membuat ini terkabul, hatinya berubah atau tidak? Ini yang jauh lebih penting. Buat apa kita mengalami apa yang kita doakan? Buat apa kita menerima yang selama ini kita kumpulkan, tapi kalau hati kita tidak berubah? Tapi kalau hati kita berubah, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa berkata, Tuhan itu, ada satu lagu pujian bukan? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetapku selalu ku berkata. Bisa gak saudara lagu itu menjadi satu pujian kita di hadapan Tuhan? Apapun yang terjadi, sekalipun jawabanku tidak yes hari ini dari Tuhan, sekalipun usahaku mungkin belum berjalan dengan baik, sekalipun masalahku tidak selesai, bisa gak tetap berkata bahwa Tuhan, ingat Habakuk, sekalipun tidak ada hewan dalam ternak, sekalipun tidak ada susu, tidak ada hasil panen, tapi aku tetap mau bersukacita. Jangan kita bersukacita, jangan kita bersyukur karena kepenuhan dalam hidup kita, tapi tetaplah mau bersyukur sekalipun tidak ada apa-apa di dalam hidup, karena Tuhan itu cukup dalam hidup kita. Ya sifat Tuhan cukup, tapi kalau istri nggak ngebayar, biaya SPP tidak terlunasi, kehidupan tidak tercukupi, bisa gak kita bersukacita? Di sini saudara, waktu kita mengandalkan Tuhan, ada sepertinya inilah masalah hidup kita, padahal yang sejati apa? Hati kita lah yang bermasalah. Daud menghadapi ini. Pada akhirnya dalam satu titik, aku percaya akan kasih setia. Buktinya apa? Hari ini saudara masih ada sebagaimana saudara ada juga. Masalah ada, pergumulan ada. Kalau hari ini saudara masih bisa memuji memuliakan Tuhan, itu luar biasa. Bukan kita mengabaikan masalah, bukan kita tidak melihat pergumulan kita, semua tetap kita hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya apa yang kita hadapi pasti jauh lebih ringan. Kita melihat kasih setia Tuhan, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana saat kita percaya, hati kita mau bersukacita,
dan kita mau menyanyi bagi Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, ingat, ratapan bukanlah tanda kurang iman, melainkan justru tindakan iman kita di dalam Tuhan. Ratapan adalah doa orang yang percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Dia peduli, dan bahwa Dia akan mendengarkan. Jadi bolehkah kita meratap? Boleh kita berseru, berteriak, memohon pertolongan daripada Tuhan? Sangat boleh. Mari saudara, jujur di hadapan Tuhan, maka engkau akan lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Kita bisa menyembunyikan dari pasangan kita, kita bisa menyembunyikan dari keluarga kita, tapi tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan akan menolong menyertai. Jadi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan sekalipun dia tidak tahu berkata apa yang akan dia terima. Iman yang besar memang bisa memindahkan gunung, tapi iman yang sejati, sekalipun gunung akan berpindah, dia akan tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu luar biasa. Kalau hari ini kami boleh ada, hari ini kami dalam perjalanan iman, sekalipun ada masalah pergumulan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang membawa kami untuk kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, ya Tuhan, ingin rasanya berteriak, berseru kepada Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu dalam segala pergumulan, apakah dalam usaha, pekerjaan, studi, pasangan hidup, pergumulan akan masa depan. Bila kami percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara. Bila bangsa negara ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar setiap kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur hari ini kita kembali mengingatkan bahwa Tuhan menerima dan mendengar setiap harapan kita, tapi bukan dalam bentuk keluhan, tapi dalam bentuk doa kita bahwa dan menjadi pernyataan iman kita bahwa kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari semuanya bagi berdiri. Dan bersama-sama kita akan kembali menyatakan iman kita dalam pengakuan iman Rasul yang mengatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jagat maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, menuju ke kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih selamat. Dan sebagai ayat yang melandasi persembahan kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-29. Dan segala yang diserahkan kepadamu, yang dari segala yang terbaik di antaranya,
haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami untuk kami belajar untuk selalu jujur hanya kepada-Mu. Kami boleh menyatakan setiap harapan kami yang menjadi doa kami bahwa kami bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami, perkenanan bagi setiap kami untuk kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah boleh menjadi ucapan syukur kami bahwa untuk setiap pemeliharaan yang begitu sempurna, untuk berkat yang selalu berlimpah dan selalu mencukupkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk tidak hanya berfokuskan pada permasalahan kami, tapi kami boleh belajar untuk selalu memfokuskan hidup kami hanya memandang kepada Yesus, karena di dalam situlah ada kelegaan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu menyertakan setiap langkah hidup kita. Kita tidak akan biarkan sampai tergelincir, sebab tangan Tuhan selalu menopang kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biar setiap kita menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dimana berkat yang datangnya dari Tuhan. Biar berkat, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.